you say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Dr. Nasruddin, yang sudah memberikan tugas UAS berupa video presentasi tentang bagaimana kita mempelajari agama dari berbagai pendekatan. Di sini, saya Rizky Ananda Auliaur Rahmah mengangkat tema berjudul Mempelajari Agama Melalui Pendekatan Budaya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Kita akan mempelajari agama melalui pendekatan budaya. Agama dan budaya bukanlah hal yang asing bagi kedua telinga kita. Seringkali kita mendengar dua kosakata ini diperbincangkan oleh lisan, bahkan jadi sebuah perdebatan bagi sebagian kalangan. Dua kosakata ini tak hanya saling berjalan berdampingan, namun juga selalu dipadu-padankan. Ini menunjukkan bahwa ada relasi antara budaya dan agama. Padahal, jika dipelajari lebih lanjut, agama dan budaya adalah hal yang berbeda. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa kita akan mempelajari agama melalui pendekatan budaya. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu pendekatan. Pendekatan adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Tapi bukan hanya itu saja, pendekatan dapat juga diartikan sebagai sudut atau cara pandang dan juga sebagai metode yang mencakup dalam sudut dan cara pandang tersebut. Selanjutnya, apa sih konsep pendekatan kebudayaan itu? Konsep pendekatan kebudayaan dapat diartikan sebagai metodologi atau sudut pandang dan cara pandang yang menggunakan kebudayaan sebagai kacamatanya. Seperti yang kita ketahui, bahwa kebudayaan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Berbagai kekuatan yang dihadapi manusia, seperti kekuatan alam, kekuatan lainnya, tidak selalu baik baginya. Budaya sendiri adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi, dan kebudayaan adalah cara aturan dan jalan hidup manusia. Pendekatan kebudayaan adalah pendekatan melalui budaya, seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kebudayaan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Bila agama telah menjadi bagian dari kebudayaan, maka agama juga menjadi bagian dari nilai-nilai budaya. Dengan demikian, berbagai tindakan yang dilakukan oleh para warga dan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kehidupan mereka dalam sehari-harinya juga akan berlandaskan pada agama yang diyakini. Dengan demikian, nilai-nilai etika dan moral agama akan terserap dan tercermin dalam berbagai peranata yang ada dalam masyarakat tersebut. Berikut cara mempelajari agama dengan pendekatan kebudayaan. Yang pertama adalah kepercayaan. Mengapa harus kepercayaan? Karena kepercayaan adalah sesuatu yang kita percayai. Kepercayaan itu sering kita sebut dengan agama. Dengan kepercayaan, agama bisa menanamkan keyakinan pada penganutnya. Keyakinan ini dapat berupa keyakinan terhadap Tuhan, keyakinan terhadap ajaran agama, atau keyakinan terhadap ritual-ritual keagamaan. Agama juga melakukan pendekatan kepercayaan dengan berbagai hal. Yang pertama, menyampaikan ajaran agama melalui berbagai media, seperti media kitab suci, ceramah, dan pendidikan agama. Pendidikan juga termasuk pendekatan sosial loh, karena di dalam instansi pendidikan, kamu akan belajar apa itu agama. Yang kedua, ritual keagamaan merupakan sarana bagi penganutnya untuk mengekspresikan keyakinan mereka. Ritual keagamaan ini dapat berupa doa, ibadah, atau upacara keagamaan. Contohnya, pendekatan kepercayaan ini adalah dalam agama Islam yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Nah, keyakinan ini disampaikan melalui kitab suci Al-Quran, ceramah, dan pendidikan agama. Yang kedua adalah kesenian. Pendekatan agama melalui kesenian adalah pendekatan yang menggunakan kesenian untuk mengekspresikan keyakinan dan nilai-nilai agama. Kesenian
dapat berupa musik, tari, seni rupa, sastra, atau pertunjukan. Pendekatan agama melalui kesenian memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, pendekatan ini dapat membuat agama lebih menarik dan mudah dipahami. Kesenian dapat menggunakan simbol-simbol dan bahasa yang lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Yang kedua, pendekatan ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang agama. Kesenian dapat membantu masyarakat untuk memahami makna dan pesan dari agama tersebut. Yang ketiga, pendekatan ini dapat mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Kesenian dapat digunakan untuk menampilkan keragaman agama dan budaya. Sarana pendekatan dalam kebudayaan. Yang pertama adalah musik. Musik juga sering digunakan untuk mengekspresikan keyakinan dan nilai-nilai agama. Misalnya, dalam agama Islam terdapat banyak lagu religi yang mengagungkan Allah dan Rasul-Nya. Contoh pada cuplikan ini. Di bawah langitmu bersujud semua, memuja asmamu, dan bertasbih semua makhlukmu, tunduk berharap cinta dan kasihmu. Perlu diketahui juga, Wali Songo juga menggunakan kesenian untuk menyebarkan agama seperti gending atau lagu instrumen Jawa. Pada lagu Padang Bulan yang dilantunkan dan ditulis oleh Sunan Giri. Yang selanjutnya adalah tarian. Tari juga digunakan untuk mengekspresikan keyakinan dan nilai-nilai agama. Misalnya, dalam agama Hindu terdapat banyak tarian yang menggambarkan kisah-kisah. Seperti tari barong. Tari barong adalah tarian yang sering diasosiasikan dengan hal spiritual dan menggambarkan pertempuran klasik antara kebaikan dan kejahatan. Yang selanjutnya adalah seni rupa. Seni rupa juga dapat digunakan untuk mengekspresikan keyakinan dan nilai-nilai agama. Seperti pada beberapa nisan kubur akan ditemukan hiasan berpola dedaunan dan juga geometrik. Di Indonesia, yang banyak menggunakan pola-pola tersebut adalah batu nisan dari Kerajaan Aceh. Berbagai barang pun ditemukan menggunakan hiasan-hiasan berbagai pola, seperti yang ditemukan pada kain batik, pusaka-pusaka, atau benda-benda keperluan sehari-hari. Yang ketiga adalah adat istiadat. Pendekatan agama melalui budaya adat istiadat adalah pendekatan yang melihat agama sebagai bagian integral dari budaya masyarakat tertentu. Pendekatan ini menekankan pada hubungan timbal balik antara agama dan budaya adat istiadat, di mana keduanya saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Dalam pendekatan ini, agama dipandang bukan sebagai doktrin atau dogma yang terpisah dari kehidupan masyarakat, melainkan sebagai elemen yang terjalin dalam praktik-praktik budaya sehari-hari. Ritual-ritual keagamaan, simbol-simbol agama, dan nilai-nilai agama semuanya terhubung dengan erat dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat. Contoh pendekatan agama melalui budaya adat istiadat dapat ditemukan dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia. Misalnya, dalam masyarakat Hindu di Bali, agama Hindu terjalin erat dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat. Ritual-ritual keagamaan Hindu seperti upacara melasti dan nyepi dilakukan dengan mengikuti adat istiadat Bali yang telah ada turun-temurun. Demikian pula dalam masyarakat Islam Indonesia. Agama Islam terhubung dengan adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat. Perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan dengan mengikuti adat istiadat yang telah ada turun-temurun di berbagai daerah di Indonesia. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa tantangan tersendiri. Yang pertama adalah keberadaan unsur-unsur sinkretisme. Dalam pendekatan ini, terdapat potensi terjadinya sinkretisme di mana unsur-unsur agama bercampur dengan unsur-unsur adat istiadat yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, perbedaan interpretasi agama. Pendekatan ini dapat memicu perbedaan interpretasi agama di mana masyarakat setempat mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang bagaimana agama harus dipraktikkan dalam konteks budaya mereka.
Yang ketiga, keberadaan norma-norma adat yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam pendekatan ini, terdapat potensi terjadinya konflik antar norma-norma adat istiadat dengan ajaran agama tertentu. Secara keseluruhan, pendekatan ini membantu kita untuk memahami keragaman praktik keagamaan, menghargai peran adat istiadat dalam membentuk identitas keagamaan, dan memperkuat pemahaman kita tentang agama sebagai fenomena sosial dan budaya. Selanjutnya, agama dan budaya adalah bidang yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Agama memiliki sifat statis dan mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Sedangkan budaya memiliki sifat dinamis, dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Dalam pengertian lain, agama dapat kita asumsikan sebagai kebutuhan primer dan budaya kita asumsikan sebagai kebutuhan sekunder. Budaya sudah melekat dalam kehidupan masyarakat kita. Budaya bisa mencerminkan ekspresi hidup keagamaan. Oleh karena itu, tinggi rendahnya ekspresi keberagaman seseorang dapat kita lihat berdasarkan strata ekspresi budayanya. Meskipun agama dan budaya saling terhubung, ada yang membuat keduanya berbeda, yaitu agama dianggap sebagai sesuatu yang final, universal, abadi, dan tidak mengenal perubahan, sedangkan kebudayaan memiliki sifat partikular, relatif, dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, namun agama tanpa kebudayaan dianggap sebagai kolektivitas yang tidak mendapat tempat. Bukan hanya itu saja, masalah juga dapat terjadi saat budaya dibenturkan dengan nilai-nilai agama. Kita bernostalgia sejenak dengan peristiwa pada bulan Oktober 2018. Adanya pembubaran yang dilakukan oleh pihak-pihak atau sekelompok orang terhadap warga yang melakukan kegiatan sedekah laut di Pantai Baru, Bantul. Sebenarnya, sedekah laut merupakan budaya yang sudah turun-temurun dan memang perlu untuk dilestarikan. Pembubaran ini sangatlah disayangkan bisa terjadi di bangsa yang katanya berbudaya dan beragama ini. Mengapa sampai ada pembubaran tersebut? Hal ini dikarenakan ada sekelompok oknum beragama yang mana mereka membenturkan budaya dengan agama. Di sini terlihat ada perbedaan dalam menginterpretasikan budaya. Pihak yang pro menilai bahwa budaya sebagai tradisi yang harus dilestarikan, sedangkan pihak yang kontra memiliki penafsiran lain. Pihak yang kontra membenturkan budaya dengan ajaran agama, sehingga mereka merasa kegiatan tersebut sesat, syirik, dan bertentangan dengan ajaran agama. Nostalgia pada peristiwa di atas akan terjadi apabila budaya dibenturkan dengan nilai-nilai agama. Kesimpulannya, agama dan budaya adalah kompleks dan saling bergantung. Agama dapat mempengaruhi budaya dan budaya juga dapat mempengaruhi agama. Dalam beberapa kasus, agama dan budaya dapat saling memperkuat, sementara dalam kasus lain, agama dan budaya juga dapat menimbulkan konflik. Namun, ketika agama dan budaya saling menghormati dan menghargai, mereka dapat menjadi sumber harmoni dan perdamaian. Mengutip satu quote dari Michael Gorbachev, yang isinya, perdamaian bukanlah kesatuan dalam kesamaan, tetapi kesatuan dalam keragaman, dalam perbandingan dan perdamaian perbedaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan, kritik dan saran sangat saya terima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.